Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksal menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksal hari ini saudara. Bersama saya Reski Oktora, inilah Sapa Sumbaksal selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, per Januari 2025, pemerintah Kota Palembang melarang penggunaan plastik dalam aktivitas perdagangan. Aturan ini jadi salah satu upaya mengurangi sampah plastik di Kota Palembang. Untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama dengan penjabat Wali Kota Palembang, CK Virgo Wansyah. Selamat pagi, Pak PJ Wali Kota. Selamat pagi, Mbak Rizky. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksal pada pagi hari ini. Kita langsung saja Pak CK ke topik pembicaraan kita terkait dengan larangan penggunaan sampah ini. Kota Palembang sudah menerapkan sesuai dengan surat edaran pada 1 Januari 2025. Apa sih Pak yang melatar belakangi daripada larangan memakai kantong plastik ini Pak? Ya, makasih Mbak Rizky. Yang pertama kalau kita lihat cita-cita Kota Palembang kan ingin menjadi kota global, kota yang metropolitan, kota yang mendunia. Tapi kalau kita lihat kota-kota yang global, itu rata-rata kota yang bersih, kota yang green, kota yang sudah menghargai lingkungannya. Nah, dengan atas cita-cita besar itu, maka kita punya cek kondisi kita. Kemudian saya coba kemarin pada bulan Desember itu berkeliling lah di beberapa toko, restoran, dan mungkin beberapa kantor-kantor. Ternyata hampir rata-rata masih menggunakan plastik. Nah, sementara sudah ada 2016 sebenarnya, ya saja belum diupayakan secara maksimal. Yang ketiga, kalau kita lihat dari kondisi existing, Mbak Rizky ya, coba bayangkan saja kita punya 1,7 juta penduduk nih. 1,7 juta penduduk, masing-masingnya itu biasanya memproduksi 0,4 kilogram sampah setiap harinya. Jadi tidak heran kita menghasilkan 1.240 ton per hari sampah di Kota Palembang ini. Jadi seluruh masyarakat Kota Palembang kita itu memproduksi 1.240 ton per hari. 30%-nya, Mbak Rizky, itu berasal dari yang anorganik, salah satunya yang plastik ini. Nah, itu ancaman terbesar. Yang ketiga, Mbak Rizky, yang penting juga, sampah plastik ini merupakan sampah yang paling sulit terurai. Jadi kenapa sampah sulit? Dia akan terurai dengan sendirinya kalau tidak diproses, itu baru sampai menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu sekitar 400 sampai dengan 500 tahun. Berarti kalau kita umurnya 60, berarti sampai 7 generasi baru itu kemudian terurai. Jadi kalau satu botol plastik yang kemudian tidak diproses, maka itu baru 7 generasi kemudian dia baru bisa terurai. Bayangkan itu terjadi setiap hari. 1.240 ton itu terjadi setiap hari. Dan suatu saat kalau kita nggak urus, maka kita bisa tidur di atas sampah nih. Kenapa? Karena itu, oleh karena itu ini menjadi faktor penting ya. Apalagi kita punya visi bagaimana Kota Palembang ini menjadi kota yang global, kota yang mendunia dengan green Palembangnya. Lantas pelaku usaha apa saja nih Pak yang terkait dengan larangan penggunaan sampah plastik ini? Ya, yang pertama Mbak Rizky yang pasti retail modern lah ya. Retail modern itu yang pertama, terus kemudian usaha-usaha makanan yang banyak menggunakan plastik, terus juga usaha-usaha perkantor-perkantoran, termasuk juga mungkin nanti baru pasar-pasar berikutnya. Terus dalam bentuk plastik apa saja nih Pak selain kantong plastik itu? Karena ada juga sedotan gitu kan? Ya, termasuk sedotan. Plastik ini kan ada plastik kalau kita paling sebut kantong asoy gitu ya, terus juga botol-botol plastik yang sekali pakai dan termasuk sedotan plastik dan sebagainya. Harapannya kita itu bisa kita ganti dengan produk lain-lain. Alternatifnya apa nih Pak? Ada beberapa. Yang pertama bisa menggunakan bahan kertas, bisa juga menggunakan bahan lainnya selain bahan plastik atau mungkin bahan yang gampang terurai.
Ya, misalnya bisa jadi anyaman dan lain sebagainya, bisa, artinya ya proses waktu penguraiannya juga tidak begitu lama. Sampai sejauh ini 1 bulan ini itu artinya sudah kurang lebih berjalan ya Pak. Bagaimana tanggapan masyarakat ini Pak? Mengingat juga kan banyak masyarakat ini yang tidak tahu, kaget gitu tiba-tiba ke minimarket terus nggak dapat kantong plastik gitu. Bagaimana sosialisasi atau kampanye yang dilakukan oleh Pemkot Palembang? Betul sekali Mbak Rizky. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi ada disebut komitmen ya. Jadi bagaimana komitmen kita membersihkan Palembang, sayang dengan kota Palembang, ya tidak mungkin bisa pemerintah kota sendiri lakukan, maka masyarakat juga perlu ikut serta. Bagaimana ikut sertanya? Ya dengan cara tidak menggunakan plastik tersebut. Kalau bisa ke retail modern bisa bawa sendiri kantongnya, yang baik ya, kantong dari anyaman maupun kantong yang lebih gampang terurai. Terus juga cara-cara yang lain, artinya kita harus memastikan kita tidak memproduksi terus-menerus untuk generasi, bahkan 7 generasi di bawah kita. Nah, ini informasi yang saya terima ada terkait dengan target penggunaan larangan penggunaan daripada sampah kantong plastik ini di 2025 10 sampai 20%. Ini koreksi kalau saya salah ya Pak CK. Terus bagaimana nih evaluasinya? Ya sampai sekarang masih dinamikanya masih berproses ya. Saya berharap komitmen ini juga dimiliki oleh masyarakat, tidak hanya pemerintah. Contoh begini, di kantor-kantor kita harus pastikan dalam rapat-rapat sudah mulai tidak lagi menggunakan botol plastik di kantor-kantor pemerintah maupun di kantor-kantor swasta, di retail-retail modern, di pasar dan sebagainya. Artinya evaluasi ini tetap harus kita lakukan sampai dengan nanti target itu bisa tercapai. Ada 1,7 juta penduduk Palembang dan per orangnya ini menghasilkan 0,4 kg per hari, dan ini tentunya kita harus menekan penggunaan plastik ini ya Pak. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, kembali Anda menyaksikan Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan penjabat Wali Kota Palembang, Pak Cika Virgo Wansya. Pak, kita melanjutkan perbincangan kita terkait dengan larangan penggunaan plastik. Lantas bagaimana nih pengawasan pelaksanaan larangan kantong plastik di Palembang sampai sejauh ini? Kita berdayakan semua perangkat daerah, dalam hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup terus memonitor, masing-masing bekerja sama juga dengan Satpol PP dan OPD-OPD lainnya. Yang pertama biasanya yang kita cek kantor-kantor. Kantor-kantor pemerintah kita terus mendorong agar tidak menggunakan lagi plastik. Contoh misalnya di rapat-rapat nih, rapat-rapat diusahakan botolnya botol yang tidak plastik, atau mungkin tidak disediakan agar dia bawa tumbler. Nah, hanya disediakan saja semacam galon gitu kan, untuk diisi tumbler. Yang kemudian dari pengawasan ke retail modern seperti minimarket dan sebagainya, tim dari Dinas Lingkungan Hidup maupun dari Satpol PP terus berkeliling untuk memastikan kita tidak memproduksi kantong-kantong plastik. Berikut juga dengan kantor-kantor swasta harapannya. Nanti baru kemudian pada tahap berikutnya baru ke pasar-pasar. Terkait larangan penggunaan kantong plastik dimulai dari Pemkot Palembang dulu ya Pak. Ya, kita tidak mungkin mau mengajak orang tanpa kita sendiri yang memulai. Baik, ada sanksi nggak Pak terkait dengan hal ini? Ya sanksi kalau dengan surat edaran memang posisi sanksi tidak kurang begitu kuat ya kalau dari sisi surat edaran. Memang harus aturan yang lebih tinggi. Tapi kita harus bisa melihat sanksi masyarakat itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena masyarakat bisa melihat nih perusahaan mana, kantor mana, retail mana yang peduli terhadap generasi berikutnya. Kita memproduksi sampah sekarang, 7 generasi berikutnya itu akan merasakan komitmen kita. Jadi kalau seandainya sekarang kita tidak memproduksi, maka kenikmatan itu akan dirasakan sampai 7 generasi berikutnya dan seterusnya. Artinya
komitmen suatu perusahaan memiliki visi yang the green Palembang misalnya, atau kemudian retail mana yang memiliki visi, itu yang harapannya bisa dinilai oleh masyarakat sendiri yang mana yang punya visi ke depan atau yang tidak. Sampai sejauh ini ada 3 sasaran, itu artinya ya Pak, di pasar tradisional, pasar swalayan, dan juga minimarket. Mungkin tantangan terberat adalah di pasar tradisional yang Pak untuk kampanye sendiri. Mungkin gimana nih tanggapan Pak CK sendiri? Ya, yang pertama kita lakukan dulu yang berada paling dekat. Terus kemudian kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, baru kemudian ke pasar. Kita lakukan secara bertahap proses-proses ini sehingga sosialisasinya lengkap, baru kemudian kita masuk ke pasar-pasar tradisional. Pak CK, ini kan larangan penggunaan plastik ini mungkin banyak yang pro, tetapi juga ada yang kontra ini terkait dengan dampak industri plastik. Bagaimana tanggapan Pak CK? Ya, setiap kebijakan pasti ada pro cons lah ya. Saya kira demi kepentingan yang lebih besar, saya yakin dan percaya teman-teman pihak swasta juga sangat mengerti bagaimana men-shifting bisnisnya sehingga tidak juga ya cuannya tetap dapat tapi tidak merusak generasi-generasi kita berikutnya. Pak CK, ini sampai diberlakukan larangan mulai tanggal 1 Januari 2025, itu artinya pada 2016 ini kan sudah ada peraturan bahwasannya kantong plastik ini berbayar. Apakah hal tersebut ini dirasa belum optimal, Pak? Ya, karena ya mindset kita masih kalau bisa ya kurang efektif sehingga kita terbitkan larangan ini. Karena begini, Pak Rizky ya, penanggulangan sampah ini tidak mungkin kita lakukan hanya di hulu, hanya di hilir. Sehebat apapun kita pengelolaan di hilir, itu tidak akan mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah sendirian. Oleh karena itu kita akan support di hulunya, bagaimana produksi sampah itu. Produksi yang paling ini ya, salah satunya sekarang dari retail tadi, dari kantor-kantor dan sebagainya, dari individu. Oleh karena itu, proses hulu dan hilirnya sudah dikurangi dari hulu, nanti di hilirnya harapannya tinggal sisa-sisa lagi. Karena 1,7 juta orang yang produksi 0,4. Dari 1.200 lebih ton sampah per hari yang dihasilkan di Kota Palembang, 30%-nya adalah sampah plastik atau anorganik. Lantas seberapa mengkhawatirkan ya untuk kerusakan lingkungan, terutama ini banjir Pak di Kota Palembang? Ya, kalau kita lihat, kita kan berada di kota yang dibelah Sungai Musi. Di samping plastik ini sangat sulit terurai, tadi disampaikan di awal bahwasanya sampai dengan 400 sampai 500 tahun baru terurai, dan juga bisa menggenangi membuat dangkal sungai-sungai kita. Sungai kita yang menjadi ikon kita itu bisa, dan bisa juga ketika dia masuk ke sungai-sungai kecil atau selokan-selokan, itu akan jadi sumber-sumber banjir. Oleh karena itu dengan mengurangi sampah plastik, maka otomatis kita juga bisa sekaligus menanggulangi ya titik-titik banjir. Ya, Pak CK, ini untuk menanggulangi sampah plastik di tempat pembuangan akhir ini, apakah Pemkot sudah memiliki teknologi khusus, Pak? Ya, Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palembang itu sudah punya program. Nanti 2026 kita sudah bekerja dengan pihak ketiga, itu di PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Nanti akan dilaksanakan mulai 2026. Sekarang sudah proses pembangunan, itu sudah, saya dapat laporan sudah sampai 18% prosesnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi tapi di hilir. Tapi sekuat apapun kita di hilir, kita tidak mungkin bisa mengandalkan hilir. Oleh karena itu kita juga harus mengurangi dari sumbernya. Ini salah satunya ini tadi. Tentunya kita berharap kepada masyarakat ya Pak untuk ikut menggalakkan terkait dengan larangan penggunaan sampah plastik. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih membahas terkait dengan larangan penggunaan plastik bersama dengan penjabat Wali Kota Palembang, Pak CK Virgowansyah. Pak, kita melanjutkan terkait dengan perbincangan kita tadi, dan selain larangan kantong plastik nih Pak, ada juga membuat program Satuko atau sampah tukar tumbler. Ini bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi gini Mbak Rizky ya. Dalam ilmu pemerintahan itu kita mengenal yang paling saya kagumi itu ada buku yang
Judul bukunya itu Nudge. Nudge itu ditulis oleh Richard Taylor dan tahun 2008 terbitnya. Dia menjelaskan bagaimana masyarakat itu bisa ikut program pemerintah tapi senang, tapi merasa senang. Dalam arti kata ketika itu dalam buku itu dijelaskan kebersihan itu jadi masyarakat mengikuti maunya pemerintah tersebut, tapi kemudian masyarakatnya senang dan pemerintahnya senang. Itu di bukunya ya, Pak, ya? bukunya Nudge. Jadi dalam setiap pemerintah itu ada nudge itu. Nah, kita mencari nudge itu. Ketika kita dapat nudge itu, maka semuanya senang dan masyarakat ikut senang. Nah, oleh karena itu salah satunya yang kita lakukan ini, Mbak Rizky, dengan Satuko ini. Satuko ini salah satu nudge yang kita tawarkan kepada masyarakat bahwasannya ayo tukarlah botol-botol plastiknya dengan tumbler. Nah, ketika masyarakat sangat ingin menukar botol-botol plastiknya terus ditukar dengan tumbler, masyarakat tidak begitu bahwasannya dia sedang mengikuti program pemerintah. Ya, dan tumblernya didapat dengan semakin mengurangi sampah plastiknya, terutama botol-botol plastiknya. Kemarin kita coba satu kali di 7 Ulu kemarin, hampir 1.000 tumbler yang kita siapkan, 1.000 tumbler, bahkan ditukar dengan per satu tumblernya ditukar dengan 6 piece botol plastik. Botol plastik ini terus terkumpul hampir 1.000-an ya. Pokoknya 800 tumbler dalam hitungan jam habis. Saya mengapresiasi program ini karena masyarakat ternyata Kota Palembang itu suka dengan Kota Palembang itu bersih. Kenapa? Karena dengan mereka mendatangi tempat tersebut, berkegiatan tersebut, mereka mengumpulkan botol-botol plastiknya dan terkumpul kemarin hampir ribuan botol plastik yang kita dapat. Berapa banyak dan berapa ratus tahun itu baru bisa yang kita bisa selamatkan. Oleh karena itu program ini akan kita teruskan, tuker tumbler ini dengan botol-botol plastik, yang harapannya di setiap event-event pemerintah nanti akan ada booth ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu artinya program Satuko ini menghampiri ke masyarakat ya Pak, ke pemukiman masyarakat? Di setiap kegiatan-kegiatan pemerintah nanti akan ada booth-booth sendiri agar masyarakat menyiapkan mengurangi sampah plastik yang dibuang ke tempat yang tidak tepat. Kita mending serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup ditukar dengan tumbler misalnya. Target dari Satuko ini sendiri apa nih Pak? Targetnya adalah ya tadi mengurangi jumlah botol plastik yang beredar, terutama yang dibuang ke masyarakat. Daripada dibuang, mendingan kita kumpulkan satu saat bisa ditukar dengan tumbler lah ya. Ini kan Anda sudah berkeliling sebelum Anda membuat surat edaran ini ya Pak ya, dari masyarakat. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, saya yakin dan percaya bahwasannya Kota Palembang ini suatu saat akan bisa terbebas oleh botol plastik kalau seandainya kita terus komitmen dari sisi pemerintah, masyarakat. Kita buat program-program yang masyarakatnya itu senang, bahwasannya dia melakukan itu bukan karena diminta oleh pemerintah, tapi karena maunya masyarakat sendiri. Itulah yang saya kembalikan ke teorinya Nudge tadi yang ditulis oleh Richard Taylor tadi. Program Satuko ini itu artinya berjalan secara berkelanjutan ya Pak CK. Adakah program keberlanjutan agar ke depan ini ketergantungan masyarakat pada kantong plastik ini bisa berkurang Pak? Ya, program-program ini akan kita teruskan dan mungkin kita akan perlebar di setiap titik bagaimana Palembang itu bisa terjaga pengelolaan plastiknya ya. Nah, terus kemudian botol-botol plastik bisa terus dikurangi, bank-bank sampah juga bisa hidup. Terus kemudian pengolahan-pengolahan yang lainnya pasca dikumpulkan juga menjadi penting. Jadi program ini tidak hanya sampai di hulunya saja, tapi di hilir dari pengelolaan kan diserahkan ke bank sampah nih botol-botolnya. Terus kemudian bank sampahnya ngapain? Itu juga akan ditindaklanjuti. Jadi dari hulu ke hilir proses ini pun kita sampaikan kepada masyarakat. Nih botol-botol yang kemarin Anda serahkan
kita proses di sini, ini jadinya ini. Jadi kalau nanti sudah jadi, misalnya kita akan create menjadi bataku misalnya, atau bisa menjadi semen atau bisa menjadi dinding dan sebagainya, ya nanti kita akan sampai ini. Masyarakat sudah punya kontribusi besar terhadap potensi kerusakan alam di kemudian hari, ya dengan kita mengurangi sampah dengan sangat. Dalam waktu dekat ini ada target sasaran lagi Pak, selain dengan pasar swalayan tradisional dan juga minimarket? Yang target terdekat ya pasti tetap di kantor-kantor pemerintah dan kantor swasta terlebih dahulu. Harapannya tidak hanya kantor, tapi market, minimarket, pasar tradisional, termasuk juga mungkin individu-individu. Karena individu yang paling banyak memproduksi. Market itu kan mungkin rapat kan sekali-sekali, meeting sekali-sekali, tapi kalau individu kan setiap hari kita bawa, kita pasti minum. Ketika minum setiap hari kita menggunakan botol plastik, maka di situ juga potensi kerusakan lingkungan 7 generasi ke depan juga akan tinggi. Baik, terakhir nih Pak CK, harapan dan juga imbauan ini untuk masyarakat terkait dengan keberlanjutan program ini Pak. Ya. Yang pertama mungkin saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo kita sayangi Kota Palembang. Kita cintai kota yang indah ini. Jangan rusak kota ini dengan kita berkontribusi membuang sampah plastik, baik itu kantong asoy atau botol-botol plastik. Harapannya masyarakat juga ikut turut serta tidak hanya membuang, tapi juga ikut program-program Satuku ini dan program-program lainnya. Dengan kita mengurangi sampah plastik, sama saja kita dengan melestarikan budaya, melestarikan generasi kita, bahkan sampai 7 generasi ke depannya. Baik, besar harapan kita tentunya ya Pak, untuk masyarakat juga bisa ikut serta dalam program ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya sampah sendiri ini memicu kerusakan lingkungan, terutama banjir di Kota Palembang, dan juga membutuhkan waktu ini secara biologis hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Terima kasih Pak CK untuk perbincangan pada hari ini. Sama-sama Mbak Rizky. Saya tutup saudara Sapa Sumbaksel hari ini, dan tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Opera pamit, terima kasih, dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.